Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibunda sekalian, kita lanjutkan membaca kitab Madza Ba'dal Maut. Apa yang terjadi setelah kematian menjumpai manusia. Babus salis, bab yang ketiga, khasaisu ahlin nari, karakteristik penghuni neraka. Naudzubillahi minha. An-nar makhlukun min makhlukatillah. Kita mengetahui neraka salah satu makhluk di antara makhluk Allah yang ada. Wan-nar lahu ismun au asma'un. Neraka ini punya banyak nama. Ada yang disebut dengan hawiyah, seperti dalam firman Allah, narun hamiyah. Ada hamiyah, ada hawiyah. Hawiyah itu lembah di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pula disebut dengan jahannam. Ada juga seperti firman Allah, ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian bisa berjalan masuk ke dalam neraka ini? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia bukan termasuk orang yang mengerjakan salat. Ini neraka saqar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-khusumatu baina ahliha. Ketika neraka itu penghuninya telah masuk ke dalamnya, kegaduhan terjadi di dalamnya. Mereka saling bertengkar. Mereka saling menyalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 55 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Beginilah keadaan mereka, kata Allah. Sesungguhnya lit-taghina, bagi orang-orang yang bersikap melampaui batas, berbuat durhaka kepada Allah, lasyarra ma'ab, benar-benar disediakan tempat kembali yang sangat jelek. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Tempat kembali itu namanya neraka Jahannam. Yakni yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruk neraka Jahannam itu. Yaslaunaha, orang itu terjerumus ke dalamnya, fabi'sal mihad. Dan Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Hadza falyaduquhu hamimu wa ghassak. Beginilah keadaan mereka, kata Allah. Maka mereka merasakan air yang mendidih, wa ghassak, dan juga nanah minuman mereka. Wa akharu min syaklihi azwaj. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adab yang lain yang serupa dengan itu. Dan dia adab yang sangat pedih. Kata Allah, hada faujum muqtahimum ma'akum. Ini adalah satu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama dirimu ke dalam neraka. La marhaban bihim, tidak ada sambutan kasih sayang terhadap mereka.
Innahum salun nar. Sesungguhnya mereka itu akan masuk terjerumus ke dalam api neraka. Qalu, mereka berkata, bal antum la marhaban bikum. Bahkan bagi kalian tidak ada sambutan kasih sayang. Antum qaddamtumuhu lana. Kalian lebih dulu terjerumus ke neraka ini dibandingkan kami yang belakangan. Fabi'sal qarar. Sekali lagi neraka itu sejelek-jelek tempat tinggal, tempat kembali. Qalu rabbana. Mereka berkata, menyeru Tuhannya, wahai Rabb kami, man qaddama lana hadza fazidhu adaban dhi'fan finnar. Siapa saja di antara mereka yang lebih dahulu datang masuk ke dalam neraka ini, tambahkan berkali-kali lipat siksanya dalam neraka. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Yang lainnya mereka berkata, Rabb kami, ketika tadi berkata, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam adab ini, maka tambahkan adab kepadanya dengan berlipat ganda. Yang lainnya mengatakan, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu di dunia kami angkat sebagai orang-orang yang jahat dan hina? Kata Allah Subhanahu wa taala, attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Sesungguhnya yang demikian itu, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Benar-benar penghuni neraka itu berdebat saling menyalahkan. Bapak, naudzubillah min dzalik. Penghuni neraka itu selalu mencari agar orang lain yang ditimpakan siksa, padahal mereka sama. Mereka semuanya disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya laisa finnari sakinatul qalbi. Di neraka itu tidak ada ketenangan hati. Wa in kana sa'atan, walaupun cuma 1 detik, walaupun cuma 1 menit, apalagi 1 jam, tidak ada. Dalam menerangkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wa annal jazaa'ul ladzi yaqbalu al-kuffar. Setelah menjelaskan balasan yang diterima oleh orang yang beruntung, Allah menjelaskan ganjaran orang-orang yang celaka. Hada wa inna lit-taghin. Kata Allah, beginilah ini keadaannya nanti orang-orang yang melampaui batas-batasnya Allah. Liman? Siapa mereka itu? Alladzi ya'sillah azza wa jalla wa rasulah. Mereka adalah orang yang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, durhaka pula kepada Nabi. Allah menyebut mereka la syarrum ma'ab. Benar-benar disediakan bagi mereka tempat kembali yang buruk. Yakni syarrul jaza, naru jahannam. Tempat yang jelek, balasan yang jelek, neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Kalau mereka masuk ke dalam neraka jahanam ini, mereka dihimpit dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Fabi'sal mihad. Sungguh neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat tinggal. Hadza falyaduqu hamimu wa ghassaq. Inilah keadaan mereka. Mereka minum air yang sangat panas, atau kalau tidak sangat amat dingin. Ada yang mengartikan siksa seperti air yang sangat dingin sekali dan api yang sangat panas sekali, atau naik dari tempat yang sangat tinggi kemudian dijatuhkan sampai ke dasarnya dan semisal daripada itu. Kondisinya tidak ada sedikit pun kasih sayang. Bahkan di dalam neraka itu mereka berdesak-desakan, Pak.
Padahal saudara kaum muslimin, neraka itu luas sekali. Saking luasnya neraka berkata, hal mim mazid, adakah yang bisa dimasukkan lagi dan ditelan lagi oleh api neraka? Rasulullah mengatakan, laula rahmatullah la yadkhulul jannata rajulun qad. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga. Karena neraka jauh lebih luas, sangat besar. Tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla, maka sebagian orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan kehendak Allah dan dengan sebab amal perbuatan mereka. Saking sempitnya Allah mengatakan, hadza faujun muqtahimum ma'akum. Ini satu rombongan pengikutmu, masuknya berdesak-desakan bersama kamu ke dalam neraka. Yani dihimpit dari depan, dihimpit dari belakang, dari kanan dan kirinya. Hampir-hampir mereka tidak sanggup bernapas, kemudian digiring dengan api. Naudzubillah. Kalau seandainya kulit mereka dibakar, Bapak, biasanya kulit kalau terbakar dia menjadi mati. Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuh. Kalau seandainya kulitnya itu sudah melepuh, menebal karena api yang membakarnya, diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, supaya dia tahu rasa pedihnya dibakar oleh api neraka. Sedangkan api neraka itu, saudara kaum muslimin, naudzubillah, yang ada di dunia ini baru satu bagian dari 9 bagian api neraka yang ada. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang ada di dunia ini kalau digunakan untuk membakar batu yang paling keras pun batu itu hancur. Membakar emas, emas itu meleleh. Membakar logam, logam itu meleleh. Di yaumil qiyamah dilipat kalikan 9 kali lipat dari neraka, dari api yang ada di muka bumi ini. Nah, saking pedihnya api neraka ini, jarak antara bibir neraka dengan dasar neraka itu 700.000 tahun perjalanan, Pak. Baru sampai. Tapi kata para ulama dalam hadis yang sahih, fakana sautu ahlin nari alladhi yu'aqabu aw yu'adzabu, yani yu'aqabu aw yu'adzabu yusma'u. Suara mereka yang berada di dasar neraka karena disiksa, dihukum, teriakan lengkingannya sampai terdengar di dasar, sampai terdengar di pinggir jurang neraka itu. Karena saking pedihnya. Kata para ulama, law ra'a rajulun nar hadzal yaum fahalaka. Kalau ada orang melihat neraka seketika itu dia akan mati. Tapi di hari kiamat tidak ada kematian, Pak. Di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara fayuzbihul mautu bil kabshi wa yuzbau bainal jannati wan nari. Bila ahli surga sudah masuk surga semua, penghuni neraka sudah masuk neraka semua, tidak ada yang tersisa, maka Allah akan menyembelih kematian yang berbentuk kibas. Mati itu menjadi mati juga. Lalu ada suara yang mengatakan kepada penghuni neraka dan penghuni surga, dzuqu alaikumul adab ya ahlan nar. Hai penduduk neraka, rasakan oleh kamu siksa. La mautan alaikum, kalian tidak merasakan mati lagi. Wa ya ahlal jannah, hai penghuni surga, dzuqu alaikum wa qulu hani'an mari'a, makan minum dengan tenang dan lezat, bima akasabtum fid dunya, karena sebab apa yang kamu lakukan di dunia. Rasakanlah kenikmatan surga. Wala mauta lakum, kamu tidak rasakan mati lagi. Berarti hidup yang sesungguhnya itu yang ini, Pak. Kalau di dunia ini bukan hidup yang sejati. Dunia itu kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang semu, yang menipu. Cuma sementara saja. Kaya di dunia itu sebentar. Paling banter 100 tahun. Enggak sampai 100 tahun. Mungkin kita bekerja di usia 30 tahun atau 25 tahun. Kaya raya menikmati sisanya. Ya kalau usia kita 100 tahun berarti kita cuma 75 tahun kaya itu. Sebentar, Pak. Itu kalau 100 tahun usianya. Lah kalau usianya cuma 50 tahun. Berarti kan menikmati kekayaan cuma berapa tahun, Pak?
25 tahun. Itu belum dikurangi sakitnya kita. Orang sakit nggak bisa menikmati kekayaannya. Belum lagi kita diutus pergi ke negeri ini, ke kampung-kampung, ke hutan-hutan, nggak bisa menikmati kekayaan kita. Di hutan mau bawa uang sebesar apapun nggak akan ada yang doyan. Alaysa kadzalik? Berarti dunia itu kesenangan yang menipu. Di hari kiamat, inilah kesenangan yang sesungguhnya. Allah berfirman tentang nabinya, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Rabbmu tidak akan menyia-nyiakan dirimu, meninggalkan dirimu. Rabbmu tidak akan membencimu. Ingat wahai Muhammad, negeri akhirat lebih baik bagi dirimu dibandingkan negeri dunia. Nah maka saudara kaum muslimin, setiap manusia yang masuk ke dalam neraka, dia akan mengutuk temannya. Dia mencela temannya. Dia memaki temannya. Dia merasa dialah yang menjerumuskan dirinya. Sampai dia berkata, "Ya wailata laitani lam tahid. Ya wailata laitani lam takhid fulanan khalila." Duhai betapa celaka dan binasanya aku. Coba kalau seandainya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman bagi diriku. Lalu dia berkata, "Rabbana man qaddama lana hada." Rabb kami, siapapun yang telah membuat kami masuk ke dalam neraka ini, mencontohkan kejelekan buat kami, fazidhu adaban dhi'fan finnar, tambahkan baginya, lipat gandakan siksanya dalam neraka. Mereka saling mencela. Yang diikuti tadi mengatakan, kami tidak mengajak kalian, kalian pun yang akan ikut kami. Mereka saling mendebat. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya, na'udzubillah, seorang wanita yang masuk ke neraka, dia akan mencela suaminya. Kamu yang menyebabkan saya. Suaminya mengatakan, enggak, kamulah yang mengikuti saya. Saya tidak mengajakmu, kamu ikut. Na'udzubillah. Maka Allah ingatkan, Pak, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu setiap orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, juga tidak peduli dengan ibunya juga bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan tidak peduli dengan istrinya juga anak-anaknya. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Orang-orang durhaka itu mengatakan, mengapa kami tidak melihat orang yang dulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat lagi hina. Attakhadnahum sikhriya. Apa kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Amzaghat anhumul absar. Ataukah mata kami tidak melihat mereka? Artinya ikhwati rahimanillah, ketika dahulu mereka menghina kaum muslimin, ketika mereka dahulu menghina dan menjelek-jelekkan orang-orang Islam, mereka kira orang Islam ini yang hina. Padahal mereka itulah orang-orang yang mulia, dibalik oleh Allah di yaumil qiyamah. Walhasil Bapak, kesyirikan, kekafiran, kedurhakaan kepada Allah tidak menenangkan jiwa pelakunya, bahkan sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang neraka. Annau qala li Jibril, ia berkata kepada Jibril, "Mali la ara Mikaila dhahikan qat." Wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tersenyum sejenak saja? Enggak pernah. Malaikat Mikail itu tidak pernah senyum. Kata Jibril, "Ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin nar." Sejak neraka diciptakan oleh Allah, Mikail tidak berani tertawa. Sejak diciptakan oleh Allah neraka, maka Mikail tidak berani tersenyum. Bagaimana dia sanggup tersenyum sedangkan dia melihat betapa beratnya siksa di dalam neraka? Karena dia tidak tahu siapa yang akan menjamin dirinya masuk surga. Padahal ini seorang apa, Bapak? Malaikat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idzin la sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimam
sab'una alfa malakin yajurruna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti neraka jahanam didatangkan, dan pada neraka itu ada 70.000 tali kekang. Neraka itu dikasih tali kekang sebanyak 70.000. Setiap tali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Ini menunjukkan besarnya neraka. Tali yang mengikatnya saja, satu talinya dipegang 70.000 malaikat. Jumlah tali pengikatnya, rantai pengikatnya juga 70.000. Artinya saudara kaum muslimin, hampir-hampir nggak ada manusia yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau pada hari ini manusia dia menyangka dirinya bakal bisa selamat, lalu dia berfoya-foya, membuang masa, menyia-nyiakan harta, terlalu berleha-leha dengan kehidupan yang sementara ini, celaka orang ini. Kalau Mikail saja tidak punya kesempatan tersenyum karena dia takut dia termasuk ahli neraka. Lah bagaimana kita, Bapak Ibu dan sekalian, yang tiap hari kita bergumul dengan perbuatan dosa, maksiat. Sanian. Kedua, Bapak dan Ibu dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, faikhu jahannam wa hawahu. Panasnya suhu neraka jahanam, yang tidak ada sedikit pun tempat berteduh, juga tidak ada angin yang berhembus kecuali yang sangat panas. Kalau bapak-bapak pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh di bulan Juni sampai dengan puncaknya pada bulan Agustus, kalau bulan-bulan Masehi ya. Kalau bertepatan dengan bulan Juni atau Juli atau Agustus, itu panas sangat terik. Ketika kita berjalan, anginnya di bulan Agustus berhembus, Pak. Tapi hembusan anginnya itu rasanya panas. Rasulullah SAW melarang kita sholat dalam kondisi sangat terik. Karena Rasul mengatakan, fa'innahu min faihi jahannam, fa'inna min faihi jahannam. Karena panas yang terik itu hawanya bagian dari hembusannya neraka jahanam yang ada di muka bumi ini. Allah memberi kesempatan kepada neraka untuk berhembus 2 kali. Sebab kalau tidak mungkin neraka ini akan meledak, sangat panas atau sangat dingin sekali. Yang pertama di musim panas, sehingga neraka berhembus, hembusannya bisa kita rasakan di dunia ini. Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua musim yang sangat dingin. Sama kalau Bapak pernah mungkin di negeri Saudi ada yang lebih dingin lagi darinya. Mungkin di Jepang atau yang lainnya di Eropa. Tapi ketika di Saudi musim dingin juga demikian, Pak. Pakai 3 lapis jaket pun tetap terasa dingin. Dan itu dinginnya sangat menusuk. Itu juga hembusan neraka jahanam. Naudzubillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, narukumul lati yuqad ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an. Kalau tadi saya menyebutkan 9 kali, di sini disebutkan 70 kali. Api kalian yang ada di dunia digunakan untuk menyalakan lampu atau kompor oleh anak Adam, juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Itu baru 1 bagian dari 70 kali lipat bagian yang ada di yaumil qiyamah di neraka. 1/70 api yang Bapak lihat di Pertamina itu, yang nyala obornya itu, di hari tertentu kalau kita berada di sekitar itu terasa panasnya itu, Pak. Kita kalau pergi ke pabrik Pertamina itu, Pak, di hari tertentu ketika apinya besar sekali terasa panas sampai ke jalan raya. Suaranya pun terdengar. Nah, di neraka jahanam dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Maka orang yang masuk dalam neraka jahanam itu belum sampai ke dasarnya hancur. Ditumbuhkan lagi jasadnya, dibakar lagi hancur, ditumbuhkan lagi terus seperti itu sampai sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Qila wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Sampai seorang sahabat berkata, demi Allah, kata sahabat Nabi ini, sungguh ini merupakan hawa yang sudah cukup panas. Di dunia ini panas sekali ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu sudah cukup panas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mislu harriha. Di hari kiamat dilipat gandakan sampai dengan 69 kali lipat lagi.
Seperti panasnya setiapnya itu, setiap kelipatannya panasnya sama dengan panas yang kita rasakan di dunia. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Riwayat ini dikeluarkan oleh oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di riwayat yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahsabuna anna nara jahannama misla narikum hadi?" Barangkali kamu menyangka neraka jahanam itu panasnya sama dengan panasnya api yang ada di dunia? Hiya asyaddu sawadan minal qar. Tidak sama. Neraka jahanam itu lebih hitam daripada aspal yang panas. Maksudnya api yang sangat panas, merah, naik lagi jingga, naik lagi warnanya apa? Biru, puncaknya berwarna apa? Hitam. Itu udah panas sekali. Nah, kata para ulama, kata Nabi SAW di sini, api yang paling panas di muka bumi ini nanti di neraka dilipat gandakan lebih panas lagi daripada itu. Kata Rasulullah SAW, hiya juz'un min bid'atin aw bud'atin wa sittina juz'an minha. Dia itu baru satu bagian dari 70 atau 69 bagian yang ada dari api neraka. Aw nayyifun wa arba'in, atau hanya satu bagian dari 40 sekian bagian api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadhihi naru jahannam. Ini adalah neraka jahanam. Jadi jangan main-main untuk melakukan perbuatan maksiat kemudian nanti bisa tobat. Berapa banyak manusia belum sempat bertobat, dia mati dalam keadaan berbuat maksiat. Apakah dia bisa selamat dari api neraka? Na'udzubillah. Tapi memang syaitan itu pintar menggoda manusia, Pak. Kalau manusia tahu besarnya siksanya neraka jahanam, ya manusia nggak akan berbuat maksiat. Tapi setan membuat langkah, sedikit demi sedikit membuat orang itu berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian dia binasa. Sampai ada di antara mereka yang diganggu setan, dia berkata, kunna min awliyain law nuridu an naquma yaumal qiyamati fayub'asu yaumal qiyamah fa nab'asu yaumal qiyamah summa nattakhidha khimatan 'alan nar. Kami ini para wali, kata mereka, kedudukannya tinggi. Kami kalau para wali berkumpul, lalu kita membuat kiamat terjadi, pasti kiamat terjadi. Kalau kiamat sudah terjadi menurut keinginan kami akan bikin kemah di atas api neraka. Naudzubillah. Sombong. Menganggap bahwa dirinya itu sanggup menahan siksa neraka. Saya pernah mendatangi seorang penyihir yang ketika itu dia bermain api. Saya katakan, takutlah dengan api yang lebih besar daripada ini. Jika engkau tidak bertobat, mati dalam keadaan berbuat syirik seperti ini, tidak ada tempat bagimu kecuali api neraka. Dengan enteng dia menjawab, Pak, kamu lihat saya, api saja nggak doyan memakan jasad saya. Allahu Akbar. Dia sombong. Dia lupa, boleh jadi dia tidak terbakar itu supaya bertambah dosa-dosanya, supaya nanti di yaumil qiyamah sekalian diperberat siksanya. Namanya istidraj. Bekerja sama dengan setan, jin, naudzubillah. Sanastadriju min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kelak kami akan datangkan sebuah istidraj kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan dia tersesat kemana dia tersesat. Sungguh tipu dayaku sangat kokoh, kata Allah Ta'ala. Nah, di hadis yang lainnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, beliau berkata, "Lau kana fi hadzal masjidi mi'ata alfin aw yaziduna." Kalau seandainya di dalam masjid ini ada 1000 orang atau lebih, wa fihim rajulun min ahlin nar, kemudian di antara mereka ada satu orang saja dari penghuni neraka, naudzubillah, fatanaffasa, lalu orang itu mengeluarkan nafasnya, fa asabahum nafasu lahtaraqal masjidu wa man fihi. Ketika dia hembuskan nafasnya itu, pasti masjid dan semua isinya terbakar karena hembusannya. Itu penghuninya, Pak. Saking panasnya, kan begini, Pak. Kita kalau di musim panas juga darah kita terasa panas. Tubuh kita terasa panas. Nafas kita pun menyentuh tangan kita terasa panas.
Penghuni neraka yang sudah digodok di neraka itu, naudzubillahi min dzalik, ketika dia diletakkan di sebuah rombongan manusia yang berada di sebuah tempat yang luas, rumah atau apapun, tempat apapun yang isinya manusia 1000 orang, terbakar habis karena sebab panasnya penghuni neraka itu. Apalagi nerakanya. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin sebagian orang berkata, kan neraka enggak kelihatan, Ustaz. Kalau memang neraka itu ada, ya mestinya neraka bisa dilihat. Ini tanda kasih sayangnya Allah, Pak. Kalau neraka bisa dilihat oleh manusia di dunia, enggak ada yang bisa hidup. Di muka bumi ini enggak akan ada yang bisa hidup. Baru tanda kekuasaan Allah berupa hembusan nerakanya saja, berupa angin yang sangat panas, banyak orang yang sudah mati. Banyak tanaman-tanaman yang mengering. Bagaimana kalau neraka itu ditampakkan dengan wujud yang sesungguhnya di dunia? Hancur dunia ini, saudara kaum muslimin. Di neraka itu ada makanan yang bernama apa? Zakum. Buah zakum. Makanan ini diberikan kepada mereka-mereka yang suka minum khamr, minum minuman yang memabukkan, lalu dijejalkan ke dalam perutnya. Padahal zakum ini, kata Nabi, getahnya kalau diteteskan ke dunia, seluruh isi dunia rata, tidak ada yang tersisa. Na'udzubillah min dzalik. Itu baru satu buahnya. Buah apa namanya? Apalagi bentuk aslinya ditampakkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nara." Ketika Allah taala menciptakan surga dan juga menciptakan neraka, ini bukti surga dan neraka sudah ada, Pak. Surga dan neraka sudah ada. Kalau sesuatu sudah disediakan, berarti juga sudah disediakan apanya, Pak? Penghuninya, ahlinya, yang bakal tinggal di dalamnya. Ya sama lah kalau Bapak membangun rumah, Bapak udah persiapkan rumah itu untuk siapa, kan begitu. Kias aulawiyahnya, kalau Allah sudah membangun surga, Allah siapkan siapa yang bakal masuk surga. Ketika Allah sudah menciptakan neraka, maka Allah siapkan siapa yang bakal menjadi bahan bakarnya api neraka. Bahan bakar api neraka itu apa, ibu-ibu? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu manusia dan batu-batuan. Kenapa batu, Pak, kok enggak kayu? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, batu itu kalau dibakar semakin panas, sehingga neraka itu menjadi sangat amat panas sekali, tidak bisa dibayangkan dengan akal kita. Na'udzubillahi minan nar. Naam. Lalu kata beliau, arsala Jibrila ilal jannah, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk melihat surga. Faqala undur ilaiha, kata Allah kepadanya, lihat dan perhatikanlah surga. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan lihat pula apa yang sudah kusiapkan untuk hamba-hambaku penghuni surga. Qala faja'a fanadhara ilayya wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Lalu Jibril pun, kata Nabi, datang ke surga, memperhatikan isi surga dan memperhatikan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah bagi penghuni surga di dalamnya. Qala faraja ilai, kata Nabi, Jibril pulang kembali menjumpai Allah. Qal, kata Jibril kepada Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u bi ahadun, tidak seorang pun yang mendengar tentang betapa indahnya surga, illa dakhala, melainkan dia berharap, dia ingin masuk surga. Fa amara biha fa huffatil bil makarih. Lalu Allah memerintahkan agar surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disukai, Pak. Orang kalau mau masuk surga dia harus beramal. Nah, kebanyakan amal ini enggak disukai oleh manusia. Sahih? Contohnya surga dihiasi dengan apa? Sedekah. Enggak semua orang suka sedekah, Pak. Surga dihiasi dengan ketaatan kepada Allah. Wanita tidak boleh membuka apa? Aurat. Kan enggak disukai oleh sebagian orang. Gerah. Pakai kerudung itu gerah, kata sebagian orang. Laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berdua-duaan dengan wanita yang bukan apa? Mahram baginya. Berat.
Sulit karena sudah punya kebiasaan misalnya berdua dengan wanita. Selain istrinya maksud saya. Berat. Jam 4 pagi harus sudah siap-siap untuk mengerjakan sholat apa? Subuh. Kalau di Indonesia Kak, Bapak di Balikpapan gampang jam 4 pagi. Air ada yang hangat, kan begitu Pak. Coba di Yaman. Kalau musim dingin, mau menghangatkan pakai apa? Kayunya sudah habis digunakan untuk memanaskan tubuhnya ketika itu. Kalau mandi junub, Masya Allah Pak, dinginnya gak karu-karuan. Mau wudhu apalagi, disuruh pergi ke masjid lagi. Malas. Tapi kalau dia mau tahu itu surga dihiasi dengan sesuatu yang gak disukai, dia justru akan memaksa dirinya pergi ke masjid. Jadi surga ketika itu dihias dengan sesuatu yang gak disukai. Faqala irji ilaiha fandur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Kata Allah kepada Jibril, coba ulang, jumpai, lihatlah surga, perhatikan apa yang sudah kusediakan untuk penghuni surga di dalamnya. Qala, ketika Jibril pulang, kata Rasulullah, faraja ilaih wa qad huffatil makari, dan dia tahu surga itu sudah dihias dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Ketika bertemu dengan Allah, dia berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khaffat an la yadkhula ahad, laqad khaftu an la yadkhula ahadun. Saya khawatir setelah ini nanti enggak ada lagi orang yang mau masuk surga. Karena surga itu dihiasi dengan sesuatu yang enggak senang, enggak disukai di dunia. Orang kalau mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan surga, diejek, diburukkan. Iya atau tidak Bapak? Nah, ibu-ibu taklim dikritik. Kok taklim terus? Mbok bikin apa namanya? Nah, misalnya soto atau apa begitu ya. Bareng-bareng arisan. Kadang demikian. Bapak-bapaknya juga begitu, taklim, ngaji, digembosi, jangan ngaji di sana, nanti jadi apa? Jadi teroris. Padahal kita pengajiannya membenci teroris. Tapi banyak nggak disukai lah Pak. Pokoknya kalau orang itu berbuat baik nggak disukai. Menjaga jarak dengan wanita yang bukan mahramnya dibenci, nggak disukai. Hati-hati dalam memakan agar tidak jatuh ke dalam perkara yang haram, dibenci, nggak disukai. Seolah-olah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Tapi begitulah surga itu Bapak. Qal idhab ilan nar, kata Allah kepada Jibril, coba kamu sekarang pergi menuju neraka. Undur ilaiha, lihatlah neraka. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan lihat pula apa yang telah kusiapkan untuk hamba-hambaku yang masuk ke dalam neraka. Qala fa nadhara ilaiha, kata Rasulullah, Jibril pun pergi melihat ke neraka. Fa idza hiya yarkabu ba'duha ba'dhan faraja ilaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril sudah melihat-lihat isi neraka dan memperhatikan apa yang ada dalam neraka itu, sebagiannya bertumpuk dengan sebagian yang lainnya, kejelekan itu membuat mereka menjadi hina, ia kembali kepada Rabb-Nya dan berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha, tidaklah orang mendengarnya. Ketika dia mendengarnya, tidak ada yang mau, satupun yang mau masuk ke dalam neraka itu. Semua mau jauh dari api neraka. Lalu Allah memerintahkan neraka, wa khuffat bisyahawat, dihias dengan syahwat. Neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan di dunianya. Lihat di zaman kita ini Pak, banyak orang yang melanggar syariat Allah Ta'ala. Karena ketika mereka menyangka surga itu berat, jelek, susah, lalu mereka menganggap neraka yang lebih indah dan gampang. Mereka berbuat zina, mereka mencuri, mereka korupsi dan yang lain-lainnya. Karena bagi mereka itu lezat dan nikmat. Makan makanan haram, makan daging babi, makan darah dan yang lain-lainnya. Seolah-olah itu menyenangkan mereka. Pergi ke night club, kan begitu Pak, isinya senang-senang, foya-foya dan semisal daripada itu. Faqal irji, setelah dihias neraka itu dengan sesuatu yang berbentuk syahwat seperti itu tadi itu, kemudian setelah dihias dengan berbentuk syahwat tadi itu, Jibril pulang kembali dan melihatnya, kemudian berkata, demi kemuliaanmu, sungguh tidak satupun manusia yang mendengar tentang neraka yang sudah dihias ini, melainkan mereka akan berusaha masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik.
Inilah perbandingan surga dengan neraka. Gambaran kecilnya begini Pak. Kalau kita mau dapat surga, kadang-kadang dunia terasa seperti apa? Sebuah penjara. Dan Nabi yang mengatakan, ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannatu lil kafir. Kehidupan dunia ini seolah-olah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang-orang kufar. Tapi nanti di akhirat surga yang sesungguhnya ada bagi orang-orang yang beriman. Ya kan sama kita Pak. Ya ibu-ibu ketika belajar agama apa-apa tidak boleh kan begitu ya. Begini dilarang oleh syariat. Safar tanpa mahram tidak boleh oleh syariat. Berjabat tangan dengan laki-laki bukan mahram juga tidak boleh oleh syariat. Menampakkan rambut yang sudah dirawat, disampuin segala macam kepada orang lain enggak boleh oleh syariat. Cuman boleh untuk siapa? Suami dan mahramnya saja, anak-anaknya misalnya. Berat kayaknya sempit sekali. Demikian pula Bapak sudah mau dapat kerja, gajinya besar. Wah ini dapat gaji besar ini. Ternyata pekerjaannya melanggar syariat. Jual narkoba misalnya. Atau menjadi pekerjaannya apa namanya? Pemakan harta anak yatim misalnya. Atau yang semisal daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Sekarang kita lihat yang ketiga. Bagaimana neraka itu? Na'udzubillahi minan nar. Allahumma amin. Neraka 2 kali bernafas. Satu nafasnya itu terjadi di musim panas, satu nafasnya lagi terjadi pada musim sangat dingin. Itu dirasakan oleh penduduk dunia. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, istakat an-nar ila rabbiha faqalat. Neraka mengadu kepada Rabbnya. Ia berkata, Rabbi akala ba'di ba'dan fa'adina la binafsaini nafsin fi syita'i wa nafsin fi sayfi fa asaddu ma tajiduna minal hari wa asaddu ma tajiduna minaz zamharir. Kata Nabi SAW, neraka itu berkata kepada Rabbnya, Rabbku, bagian tubuhku dimakan oleh sebagian yang lainnya, izinkan aku untuk bernafas. Maka Allah mengizinkan neraka mengembuskan nafasnya karena saking panasnya di musim panas, dan juga mengembuskan di musim dingin dengan sesuatu yang sangat dingin. Kata Nabi SAW, maka kalian akan merasakan sangat panas pada musim panas, merasakan dingin, sangat dingin pada musim dingin. Itu adalah hembusannya api neraka. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Taib kadzalik. Ini berarti nafasnya neraka itu 2 kali. Di hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, abradu bidzuhri, kalau salat zuhur tunggu sampai agak sejuk. Fa inna siddatal hari min fayhi jahannam, karena panasnya terik yang ada pada waktu zuhur itu bagian daripada hembusan api neraka jahanam. Kalau kelaparan jangan tanya. Penghuni neraka mereka lapar, tapi tidak diberi makan dan minum kecuali apa? Zakum, kemudian apa? Bangkai, kemudian nanah. Nanti insyaallah kita akan sampai pada babnya. Kalau tentang kondisi gelapnya jangan ditanya. Neraka itu sangat gelap, sangat dalam, dan buruk pemandangannya. Tidak ada yang baik. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, atarawna hamra'a kanarikum hadi la asyaddu sawadan minal qari. Apakah kalian menganggap warna merah seperti ini sama dengan warna merah nanti di api neraka itu? Enggak sama. Sesungguhnya dia berwarna lebih gelap daripada api yang mengeluarkan aspal atau warna gelap. Walhasil isi neraka itu gelap gulita, kemudian juga sangat mencekam, buruk, tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Saking jeleknya neraka, seorang pendosa di dunia ini yang dia mendapatkan semua kekayaan dan kesenangan dunia, lalu Allah perintahkan malaikat mencelupkan dia ke neraka 1 kali celupan. Masuk, ditarik lagi. Ditanya, apakah engkau mendapati kebaikan di dalamnya? Kata lelaki ini, demi kemuliaanmu 1 detik pun gak terasa kebaikan. Na'udzubillahi minan nar. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kelima, bagaimana dasar neraka? Dasarnya neraka sangat dalam.
Sudah saya sampaikan kepada Bapak tadi. Berapa jauhnya? 70.000 tahun perjalanan. Di hadis yang lainnya demikian bunyinya. Innahu qad dzukira lana annal hajara yulqa fi safi jahannam fa yawi fiha 70 aman la yudriku laha qa'ran wallahi la tumla anna af'ajibtum. Kata Rasulullah, sesungguhnya telah diceritakan kepada kami bahwa ada satu bongkah batu dijatuhkan ke dalam neraka jahanam, tidak sampai ke dasarnya kecuali setelah 70 tahun berjalan. Baru sampai di dasarnya. Demi Allah, jahanam itu akan penuh berisi dengan manusia dan juga batu-batuan. Apakah kalian merasa heran? Maksudnya, jangan heran, neraka itu sangat besar. Dia akan menelan siapa saja yang pantas ditelan. Jadi jangan diremehkan, walaupun kita menjumpai itu dosa yang kecil. Jangan diremehkan. Karena itu bisa menyebabkan seseorang dibakar dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada anjuran dari para ulama agar kita dihindarkan dari api neraka. Kita mengucapkan doa apa, Pak? Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ketika kita mengucapkan doa ini, malaikat akan berkata, ya Allah, jauhkan orang itu dariku, karena dia telah berlindung dengan menyebut namamu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi neraka itu berkata, ya Allah, jauhkan orang ini dariku, karena dia telah berlindung dengan namamu. Tetapi mereka yang tidak pernah mengucapkan doa seperti ini, naudzubillah, dekat dengan siksa api neraka. Bagaimana alat siksanya, Pak? Banyak alat siksa dalam neraka itu. Pertama, gunting. Guntingnya itu bukan gunting dari logam, Pak, tapi dari apa? Dari api. Digunakan untuk menggunting apa? Dalam riwayat Imam Bukhari, gunting api neraka itu digunakan untuk orang yang suka melakukan perbuatan buhtan. Tahu buhtan, Pak? Buhtan itu menyebarkan berita palsu, berbohong, menuduh seseorang begini begitu tapi nggak ada bukti, namanya buhtan. Nanti dipotong lisannya dengan gunting dari api. Di sana juga ada setrika. Jangan dibayangkan sama setrikanya dengan di dunia, Pak. Ini akan digunakan untuk menguliti kulitnya orang yang tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat dalam Imam Bukhari, punggungnya disetrika sampai mengelupas, kelihatan tulangnya. Dikembalikan lagi oleh Allah seperti sempurna, disetrika lagi. Sampai kapan? Sampai sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan setrika terbuat dari api neraka. Dalam neraka juga ada belenggu, rantai. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, naran waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Qala hiya hijaratun min kibrit. Batunya itu disebut dengan batu kibrit. Kibrit itu artinya fosfor. Kibrit itu artinya fosfor semisalnya. Khalaqahallahu yawma khalqil samawati wal ardi fis sama'id dunya yu'idduha lil kafirina. Allah menciptakannya saat Ia menciptakan langit dan bumi. Bebatuan itu disediakan untuk orang-orang kafir. Sebagian menyebutkan lalu dibuat menjadi sebuah belenggu untuk mengikat mereka. Sementara satu belenggunya saja dibawa oleh 70 malaikat. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana penghuninya? Ada ular. Di surga enggak ada, Pak. Ada kalajengking, ada binatang-binatang berbisa. Sebagaimana Abdullah bin Haris mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna finnari hayyat, di dalam neraka itu ada ular berbisa. Ka'amsali a'naqil bukhti, besarnya ular itu sama dengan besarnya leher onta. Besar sekali. Kemudian kata beliau, talsa'u ihdahunna las'ah fayajidu hamwata arba'ina kharifan wa inna finnari aqarib. Kata beliau, jika satu dari mereka menyengat, maka orang itu akan merasakan panasnya selama 70 tahun. Di neraka juga ada kalajengking. Ka'amsalil bigol, besarnya kalajengking ini sebesar bigol. Tahu bigol, Pak? Bigol bukan keledai. Kalau keledai khimar. Bigol itu persilangan antara kuda dengan
keledai. Jadi antara itu. Besarnya kalajengkingnya segitu. Sebesar bigol. Na'udzubillah min dalik. Kata beliau selanjutnya yakni al-bigolil mukafah. Sudah bigolnya sudah mengenakan apa? Pelana. Jadi makin gede, makin berat. Lalu kata beliau selanjutnya talsa'idawunna las'ah. Jika dia menyengat salah seorang di antara kalian, di antara mereka ahli neraka itu, fayajidu hamwata arba'ina sanah. Dia akan merasakan juga panas sengatannya itu terasa selama 40 tahun. Allahu Akbar. Ini menunjukkan di neraka itu tidak ada yang enak. Kalau ada orang mau bikin kemah di api neraka, itu dusta. Kalau begitu juga Bapak kalau minta berlindung dari api neraka, jangan ragu-ragu. Ya bilang, ya Allah lindungi aku dari api neraka. Ya Allah jauhkan dari api neraka. Jangan berkata ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi. Wahai Rabbku, aku gak pantas masuk surga, tapi aku juga tidak mau masuk ke dalam neraka. Jangan begitu kalau berdoa. Ya kalau berdoa katakan, ya Allah aku ingin surgamu, jauhkanlah aku dari nerakamu. Fahimtum ikhwati? Nah, barakallah. Sebentar ya. Kita tambahkan sedikit, kemudian nanti kita beralih ke materi yang lain atau tanya jawab. Berikutnya, nanti kaum muslimin akan menyaksikan penghuni neraka, di mana penghuni neraka itu mengiba kepada penghuni surga, tapi mereka tidak dapat apa-apa sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat yang ke-30, "Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid." Pada hari itu kami berkata kepada neraka jahanam, yauma naqulu li jahannam halim talati. Kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid. Justru neraka berkata, ada enggak yang bisa ditambahkan masuk ke dalam diriku? Nauzubillah min dzalik. Nah, dan penghuni surga, surga dan neraka berdialog. Bukan hanya penghuninya. Surga dan neraka berdebat. Surga mengatakan hal-hal yang baik, neraka menyebutkan hal-hal yang buruk. Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Man sa'ala Allah al-jannata salasa marrat." Barang siapa meminta kepada Allah diberi surga sebanyak 3 kali. Allahumma la tuharrim alaina jannataka, Allahumma la tuharrim alaina jannataka, Allahumma la tuharrim alaina jannataka. Jangan haramkan surgamu untuk kami ya Allah. Diulang sebanyak 3 kali. Qalatil jannah, surga itu akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, orang itu masukkan dalam surga. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Surga meminta kepada Allah. Wa man istajara minan nar. Sedangkan orang yang berlindung dari api neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. 3 kali dia mengucapkannya, qalatin nar, neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia dari siksa api neraka. Bahkan penghuni surga itu nanti hamba Allah itu akan diperebutkan oleh surga dan neraka dalam beberapa keadaan. Contohnya ada orang yang membunuh 100 nyawa, tapi dia tobat. Di antara tobatnya dia harus pergi ke negeri tobat. Di perjalanan belum sampai tujuan, dia meninggal dunia. Malaikat penghuni neraka mengatakan, itu hak kami, karena dia mati dalam keadaan beragama selain Islam, atau dia belum bertobat dari perbuatannya. Surga berkata, tidak, itu hak kami. Sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah, dibuktikan dengan perjalanannya menuju tempat taubat, tapi belum sampai tempat tujuannya. Allah mengutus malaikat satu lagi, lalu mengukur jarak mana yang lebih dekat, negeri taubat atau negeri rusak. Ternyata lebih dekat ke negeri taubat, maka dia masuk surga. Ada perdebatan antara ahli surga dengan ahli neraka, demikian juga. Ahli surga meminta agar ahli neraka meminta agar penghuni surga menyiramkan air kepada mereka, tapi tidak diizinkan oleh Allah SWT. Dzuqu alaikumul adzaban nar, rasakan oleh kalian siksa api neraka. Itu dibalik.
Dia meminta buah tidak diberi. Yang dulu mereka mengejek kaum muslimin, mengatakan kaum muslimin itu jumud, mengatakan kaum muslimin itu egois, mengatakan kaum muslimin itu merusak, nanti di yaumil qiyamah mereka lah yang akan ditonton, dilihat oleh kaum muslimin. Kalau hari ini Bapak lihat saudara kita di Afrika disembelih oleh orang-orang kafir, kalau kita melihat di Myanmar dilecehkan oleh orang-orang kafir, kalau kita melihat di Palestina dihinakan oleh orang-orang Yahudi, nanti di hari kiamat ketika ahli surga sudah masuk surga, mereka akan disiksa oleh Allah Ta'ala dan kaum muslimin yang menyaksikan mereka. Faham tuh ya Pak? Al-jaza min jinsil amal. Sebagai penutup, saking dahsyatnya api neraka itu Pak, orang yang terkena api neraka itu, bagian yang terbakar itu membesar. Besarnya bagian yang terbakar oleh api neraka itu jaraknya jauh, bisa mencapai perjalanan 3 hari. Badannya itu melembung, membesar sampai perjalanan 3 hari baru sampai. Itu bukti bahwa apinya sangat apa? Panas sekali. Abu Hurairah menceritakan dari Nabi SAW, dia bersabda, "Ma baina mankibil kafiri finnar masirata sanasati ayyamin raqibil musri." Jarak antara pundaknya orang kafir dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi orang yang berkendaraan dengan cepat. Jadi pundak ke pundak ini Pak, melebarnya itu perjalanan 3 hari 3 malam. Itu pun menggunakan kendaraan yang paling cepat. Itu bukti bahwa neraka sangat amat berat siksanya, sangat amat dahsyat siksanya itu. Maka ikhwati, hati-hati, jangan melanggar perintah Allah, jangan meremehkan neraka jahanam. Takutlah dengan neraka jahanam, supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan juga memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Sampai di sini materi bab tentang madza ba'dal maut. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Bapak? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tadi, menurut penjelasan yang kami peroleh bahwa neraka itu penghuninya berdesak-desakan, dan bagaimana pula dengan penghuni surga? Yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan itu adalah makhluk yang terkutuk, sehingga kelak pada hari kiamat tempat mereka adalah neraka. Nah, dalam kehidupan dunia, setan itu adalah pengganggu manusia yang beriman. Jadi dalam hal ini setan dan iblis yang diciptakan oleh Allah sejak awal diciptakannya manusia sampai kelak nanti yaumil kiamah, berarti mereka itu hanya menggoda manusia-manusia yang beriman saja. Karena orang-orang yang kafir tentunya mereka sudah tidak perlu goda lagi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama, penghuni surga tidak berdesak-desakan. Bahkan satu orang penghuni surga, jannatuhu kasamawati wal ardh, taman yang diberikan oleh Allah kepadanya bisa seluas langit dan bumi. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka tidak merasakan seperti berdesak-desakan manusia yang ada. Tidak, mereka akan mendapatkan lapangan sebagai ganti kesulitan mereka di dunia. Bahkan mereka bisa melihat Allah. Satarawna rabbakum kama tarawnal badr qamara lailatal badri. Kalian akan melihat wajah Rabb kalian. Kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat seperti kalian bisa melihat bulan di malam purnama. Artinya dengan jelas dan gamblang. Maka mereka tidak berdesak-desakan, Pak. Dan ahli surga itu tanah yang diberikan oleh Allah berkembang baginya.
bertambah dan terus bertambah karena di surga ya. Dan itu tidak membosankan mereka. Walhasil nggak sama dengan ahli neraka. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tentang apa namanya? Setan itu apa cuma mengganggu orang beriman saja? Enggak, Pak. Orang kafir juga dibisiki setan. Sehingga orang kafir yang tidak berbuat kejahatan selain kekafirannya saja, kadang dibisiki setan untuk melakukan kejahatan, disuruh berbuat zina, suruh minum khamr, suruh membunuh, itu juga bisikan setan. Supaya siksanya semakin bertambah di yaumil qiyamah. Sedangkan orang yang beriman, target akhir daripada setan mengkafirkan orang yang beriman, mengeluarkan dia dari jalan Islam. Dan nas yang sudah jelas dan shalih, mereka tidak lelah. Sehingga sebagian ulama berpendapat setan itu tidak tidur, terus mengganggu manusia yang mukmin supaya menjadi kafir, yang kafir supaya semakin bertambah kerusakannya. Lianna yuridu syaitana bi fasadan fil ardi. Keinginan setan itu cuma merusak isi dunia. Bukan hanya dunianya, isinya dirusak termasuk penghuni-penghuninya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian Pak. Barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Ustaz, bagaimana Allah menyiksa setan di neraka? Bagaimana cara Allah menyiksa setan? Sama bagaimana Allah menyiksa manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa, atau nabinya menyebutkan bahwa manusia itu ada yang merobek-robek dadanya karena dia bergibah, namimah, ada yang dipotong tangannya karena dia mencuri, ada yang dipukul dengan gada sehingga hancur karena tidak pernah sholat, dan yang lain-lainnya. Setan juga dibakar juga dalam api neraka. Ada yang berkata begini, bagaimana dibakar? Wong api terbuat dari apa? Jin itu terbuat dari api. Masa api dibakar oleh api, kata mereka. Apakah ini bisa? Akhi, api itu dat asal penciptaannya. Kalau sudah jadi jin, nggak disebut api lagi. Seperti bapak-bapak dilempar batu bata, sakit nggak Pak? Ibu-ibu dilempar batu bata, kepalanya bocor nggak? Sakit. Ibu-ibu diciptakan dari apa? Tanah. Batu bata? Kok bisa tanah disiksa dengan tanah? Jawabannya bisa, karena zatnya udah berubah. Ketika diciptakan oleh Allah tadinya tin, berubah menjadi apa? Nutfah. Dari nutfah berubah menjadi apa? Mudghah. Mudghah berubah menjadi apa? Alaqah. Alaqah kemudian mudghah. Kemudian baru menjadi segumpal, menjadi sebuah sosok manusia yang diciptakan itu. Enggak disebut tanah lagi. Begitu pula jin diciptakan oleh Allah dari api. Kalau sudah jadi jin enggak disebut jin lagi, tapi disebut apa? Jin atau syaitan kalau dia syaitan. Karena jin juga ada yang muslim, nggak semua jin kafir. Faham tuh? Nah, demikian. Oh, alam bishawab. Baik, kalau nggak ada, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Melanjutkan pertemuan yang lalu, surat terbuka bagi para wanita, surat terbuka untuk para istri. Tips untuk menasihati suami. Poin yang kelima, kita ulang sedikit. Al-ahammu fal-aham. Nasihati suamimu itu dengan memilih skala prioritas. Mana dulu yang harus didahulukan? Semua perkara penting, tapi di antara yang penting ada yang paling penting. Misalnya suami nggak sholat. Yang kedua, suami suka keluyuran malam. Yang ketiga, suami kasar kepada anak. Mana duluan yang harus dinasihati? Mana duluan, Bu? Sholat dulu. Jangan dilarang keluyuran malam. Bukan berarti ini bapak, wah ini kesempatan itu. Bukan begitu maksudnya didahulukan, prioritasnya adalah sholat dulu. Kalau sholatnya sudah baik, insya Allah. Kalau toh keluar dari rumah, pasti kemana perginya? Ke masjid, taklim. Ya, taklim ke masjid. Sudah sholat. Fahim dong? Nah, kata dia. Jadi secara prioritas didahulukan. Sebab penyimpangan suami itu bermacam-macam. Ada penyimpangan yang ringan, ada yang menengah, ada yang membahayakan. Yang keenam, antaj'ala markazatan fi nasihatik, antaj'ali markazatan fi nasihatiki. Hendaknya engkau menjadikan fokus nasihatmu kepada suami itu antan durafi ahwali. Lihat kondisinya. Enggak semua kondisi bisa kita sampaikan nasihat dengan lisan. Ada kalanya nasihat itu dengan perbuatan, Pak. Ibu misalnya melihat suaminya membuang sampah. Kadang-kadang
dia sedang hatinya tidak nyaman, lagi buang sampah, mungkin habis makan kue dibuang depan rumah. Ibu nggak boleh berkata, "Bi, ini ada tempat sampah, masa buangnya di depan?" Ini bukan nasihat. Ada kalanya kita diam, ibu mengambil di hadapan suaminya sampah itu dibuang di tempat sampah. Jadi dilihat kondisinya. Misalnya seperti kita tidak suka ditegur di orang banyak, di depan orang lain kita nggak mau ditegur. Sakit hati kita kalau seandainya ada orang menegur kita, kesalahan kita di depan orang lain. Sama, suami lebih daripada itu. Kalau suami keliru ditegur di depan orang lain, dia akan malu. Sebaiknya suami itu ditegur di mana? Tempat yang rahasia, berdua. Imam Syafi'i berkata, barang siapa mengingatkan saudaranya secara rahasia, berarti dia telah memberi nasihat yang sesungguhnya, menjaga nama baiknya. Barang siapa menasihati terang-terangan di hadapan orang banyak, berarti dia telah membuka aibnya, merusak nama baiknya. Ini penting. Jadi suami itu pemimpin bagimu, wahai para wanita. Nasihati mereka di saat Anda berdua dengannya. Ya, nah dari nasihat juga ini Pak. Kadang nasihat nggak pakai lisan, tapi pakai tulisan. Tapi kadang-kadang tidak boleh pakai tulisan, karena kadang-kadang tulisan itu sulit dipahami. Paham nggak? Misalnya ibu bertanya, gimana Bi pakai tulisan? Bagaimana Bi? Yang kita bicarakan kemarin udah selesai atau belum? Dia merasa diintimidasi. Kenapa? Udah diomongin pakai lisan, kasih lagi tulisan. Nah ini jadi merasa diintimidasi. Kondisi seperti ini jangan dilakukan. Allah berfirman, penting dicatat, sebelum engkau menegur orang, menasihati suami, praktekkan dulu kebaikan yang mau kamu nasihatkan pada dirimu. Karena Allah berkata, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apa kamu bisa memerintah manusia berbuat baik tapi kamu lupa terhadap dirimu sendiri sedangkan kamu membaca Alkitab? Afala ta'qilun? Apa kamu enggak berpikir? Mana ada orang mau disuruh baik kalau penyuruhnya tidak berbuat apa? Baik. Kalau ibu mau menasihati suaminya, di rajin sholat malam, ya istrinya juga apa? Ya rajin sholat malam gitu. Nah, dari yang ketujuh, memilih waktu yang tepat, menyampaikan kritik dan teguran. Kapan waktu yang paling tepat tuh menyampaikan nasihat kepada suami itu? Memberikan waktu yang paling tepat ketika hilang penatnya. Para ulama menyebutkan ketika selesai berhubungan suami istri, itu waktu yang tepat. Seperti Ummu Sulaim sudah saya sampaikan kepada ibu pada pertemuan sebelumnya. Di saat ia menasihati suaminya yang tidak tahu bahwa anaknya sudah meninggal dunia, ia bersolek dulu dengan solekan yang baik. Setelah suaminya datang, dilayani dengan pelayanan yang paling baik. Setelah selesai dia bertanya, bagaimana pendapatmu bila ada orang menitipkan amanah, ternyata esoknya dia mengambil amanah itu? Kata suaminya, wajib berikan, jangan ditunda-tunda, itu haknya. Kata wanita ini, sesungguhnya anak adalah amanah Allah. Abu Sulaim pun paham maksudnya. Ia pun kemudian menangis, marah. Dia mengadu kepada Nabi, tapi Nabi justru mendoakan semoga Ummu Sulaim diberkahi. Ternyata benar, diganti oleh Allah. Ummu Sulaim memiliki berapa anak ibu? Dalam satu riwayat 6 anak, dalam riwayat yang 5 anak, riwayat yang lainnya 8 anak, riwayat yang 10 anak. Semua anaknya hafal Quran, Masya Allah. Ini kenapa? Nasihat yang baik, waktu yang tepat gitu, kondisi yang juga tepat. Nah, kalau ibu-ibu menasihati suaminya pas lagi musim panas 42 derajat siang hari begitu, nggak disuguhi minuman, langsung diomeli begini dan begitu, itu nggak akan masuk nasihatnya. Boleh? Nah, kata dia. Kemudian juga kata di sini tidak ada saya tambahkan, memberi nasihat itu adalah membawa sesuatu yang menyebabkan nasihat bisa diterima. Hadiah misalnya. Ibu-ibu kalau mau menasihati suaminya, bawa hadiah. Kasih suaminya hadiah, baru dinasihati. Kasih suaminya, ada laki-laki yang suka istrinya bersenandung. Enggak dilarang Pak bersenandung itu. Bersenandung yang isinya bukan perkara-perkara yang rusak, bukan perkara-perkara yang melanggar agama, boleh. Kadang senandung istrinya itu menenangkan hati suaminya. Nah, selesai bersenandung baru dinasihati. Fahim tuh? Nah, tidak boleh baru masuk rumah sudah dinasihati. Baru masuk rumah melangkah kaki ditanya, tadi kemana aja?
Ditelepon kok nggak diangkat-angkat, masalah gitu. Ini nggak benar ya. Ini merusak suasana. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama berkata, kam asaballahu ta'ala ala rajulin bisababi lisani bi musibatin. Seorang bisa dapat musibah karena kekeliruan lisan, padahal ia tidak mendapat musibah karena kekeliruan kakinya. Ini begini, kadang-kadang mulut salah menggunakannya justru merusak sesuatu yang tadinya belum terlalu rusak. Semoga para ummahat dari tips yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan dan juga Ummu Ihsan Habibullah Ta'ala dalam bukunya ini bisa diamalkan dengan baik. Mulai sekarang para wanita hati-hati. Cara menasihati suami harus melihat situasi, kondisi, memilih waktu dan cara berbicara yang juga tepat. Saya rasa cukup sampai sini dulu pembahasan kita tentang masalah ada apa setelah mati dan kitab surat terbuka untuk para suami, untuk para istri. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang surat terbuka untuk para suami. Kebalikan dari buku ini, insyaallah. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala ayyaj'ala majlisana hadha majlisan mubarakan. Kita mohon semoga majlis ini diberkahi oleh Allah, diberkahi sahibul baitnya dan orang-orang yang memasuki rumahnya, diberkahi setiap orang yang berada di dalamnya, dan semoga Allah menjadikan ini hujjah yang membela kita di yaumil qiyamah. Wassallallahu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.